tentang tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Yang artinya tolong menolonglah kalian dalam apa? 'Alal birri, atas kebaikan, wat taqwa, dan atas ketakwaan kepada Allah. Atas kebaikan, kalau ada orang bangun masjid, kita bantu. Tidak bisa bantu semen, tidak bisa bantu duit, bantu tenaga. Tidak bisa bantu tenaga, bantu dengan doa. Sekarang di jalan-jalan tuh banyak orang minta bantuan atas saudara-saudara kita di India. Saudara muslim di India yang banyak dibunuh oleh orang-orang India, orang-orang Hindu India. Banyak di jalan-jalan Pontianak minta bantuan untuk mereka. Kita tidak bisa berperang melawan orang-orang yang telah membunuh, yang telah memerangi saudara-saudara kita muslim. Paling sedikit kita membantu dengan tenaga, paling sedikit kita membantu dengan dana. Tidak bisa bantu dengan dana, dengan doa. Ya, sekarang masya Allah, gara-gara di India beda pendapat. Orang India ini orang Hindu, mereka menyembah sapi, Pak. Jadi sapi itu disembah. Alasannya ngapa? Karena dulu ada Hanuman, Tuhan mereka Hanuman pernah mengendarai sapi. Jadi mereka memuliakan sapi, disembah sapi. Ya. Jadi orang hebat mereka Hanuman mengendarai sapi. Kita Nabi Muhammad ini mengendarai onta, tapi kita tidak pernah nyembah onta, bahkan ontanya disembelih. Kena gitu. Tapi kalau orang-orang Hindu, ya mereka menyembah sapi, menyembah monyet Pak disembah, tikus disembah. Ya, kalau di Indonesia masya Allah, sapi bukan disembah, disembelih, dibuat sate. Ngerti hebat orang Indonesia nih. Apalagi bentar lagi musim lebaran Idul Adha ini, banyak sapi disembelih ini. Silahkan mereka beda pendapat, tapi kita itulah namanya toleransi, menghargai. Jadi ketika ada muslim India makan sapi, Pak, motong sapi, mereka marah, akhirnya diperangi, dibunuh orang Islam yang ada di India itu. Sedangkan kita di sini Indonesia, alhamdulillah, kita mayoritas penduduk Indonesia adalah orang Islam, tapi tidak ada orang non muslim yang tersakiti oleh orang Islam. Walaupun mereka beda keyakinan. Kita umat Islam Indonesia mengatakan orang Islam berpendapat bahwa Allah itu satu. Tapi orang selain Muslim, mereka berpendapat Allah itu lebih dari satu. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 7. Tapi mereka aman di Indonesia. Kenapa? Karena umat Islam Indonesia ini toleransi, menghargai. Ini yang bagus ini. Di Indonesia masya Allah banyak agama, banyak adat istiadat yang beda, tidak sama. Tapi Indonesia aman. Kenapa? Karena saling mengerti, saling toleransi. Sedangkan tempat lain, naudzubillah min dzalik, ini di India nih. Ya, kita doakan mudah-mudahan di India oleh Allah diselamatkan saudara-saudara kita. Ramai di India, ramai umat Islam di India kurang lebih 200 juta, Pak. 200 juta. Tapi orang Hindunya 1 miliar lebih. Enggak ada apa-apanya 200 juta tuh. Masya Allah kalau kita Indonesia dengan 200 juta banyak, tapi orang Hindunya 1 miliar lebih. Ya enggak berkutik mereka. Tapi ingat, ya, kalau kita berdoa, senjatanya orang Islam, silahul mu'min doa, kata Nabi. Senjata orang Islam, senjata orang beriman adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu zaman perang dengan Belanda. Kita umat Islam Indonesia tidak punya apa-apa, Pak. Mereka Belanda lengkap pistol, bom, tank, pesawat tempur. Kita dulu datuk-datuk kita mungkin Bapak pernah dengar kan, cuma pakai bambu runcing. Bambu runcing. Tapi karena bambu runcing ini didoakan, yakin silahul mukmin doa, senjata orang mukmin beriman adalah doa, didoakan, cuy, dilemparkan bambu runcing, bisa jadi ribuan bambu, mati orang-orang Belanda. Padahal menurut akal kita pasti kalah. Tapi kenapa? Karena dengan doa. Ya. Juga dulu ketika perang Badar Nabi Muhammad SAW, pasukan muslim sikit, Pak. Sikit, ya. Pasukan kafir ramai. Sahabat-sahabat udah takut, Pak. Udah takut. Ya, udah bergetar pucat semua. Nabi bilang, "Jangan takut, tenang. Bantuan Allah pasti akan datang. Tenang." Ini masya Allah, Pak. Yang ribuan, puluhan ribu pasukan kafir melawan ratusan pasukan muslim. Tiba-tiba ketika pasukan muslim megang pedang, Pak, mau bunuh pasukan kafir, tiba-tiba pasukan kafir udah terpotong lehernya, Pak. Potong. Enggak ada orang nyentuh, mati. Mau nyerang lagi di sana udah mati. Bingung orang Islam. Kenapa banyak mereka mati pada belum disentuh? Rupanya, Pak, Allah menurunkan bala tentara. Bala tentara berupa apa?
Barang tentara berupa malaikat Allah turunkan. Malaikat yang tidak kasat mata, malaikat yang tidak bisa dilihat oleh Allah diturunkan untuk membantu apa? Untuk membantu kemenangan umat Islam. Jadi kita terus banyak berdoa. Kita tidak bisa bantu saudara kita di India, paling sedikit kita bisa bantu dari sini ini. Bantu dengan doa. Ya Allah, doakan. Allah mahlikil Yahuda wan Nasara. Allah mahlik syamlahum. Allah mafarrik jam'ahum. Allah maharrik bunyanahum. Doakan. Doakan kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, hancurkan mereka, orang-orang yang telah mendolimi umat kami, yang telah mendolimi saudara-saudara kami di India, yang telah mendolimi saudara-saudara kami di mana saja. Ya Allah, hancurkan mereka ya Allah. Doakan, karena silahul mukmin ad-doa. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah, saling tolong menolong atas kebaikan. Contoh lagi, saling tolong menolong atas kebaikan. Ini masjid. Masjid ini Baitullah, rumah Allah. Masjid ini bukan milik siapa-siapa. Masjid ini milik kita bersama. Jadi kalau ada kotor di masjid, ada sampah sebutik, sini, enggak usah nunggu. Oh, kan ada yang nyapu, enggak peduli, enggak usah. Ambil kena kita. Ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan, pahala. Sampai-sampai ulama mengatakan orang yang mengotori masjid hukumnya dosa, tak boleh. Silahkan makan di masjid, boleh makan, tapi habis makan bersihkan. Sampai-sampai ada ulama juga mengatakan orang yang kentut di masjid ada dua pendapat nih ulama yang mengatakan. Yang kentut di masjid ada yang mengatakan dosa, ada yang mengatakan makruh yang kentut. Kenapa? Karena masjid ini tempat mulia, masjid ini tempat suci. Ya, makanya hati-hati kalau mau kentut, tahan kentutkan keluar. Ini masjid tuh tempat mulia, nanti main kentut. Saya pernah ceramah, tahu saya sebut daerah, pokok daerah Kuburaya. Ini pertama kali saya diundang ceramah masjid tersebut, masya Allah Pak. Ketika saya duduk, ini banyak asbak rokok besar, dibuat dari papan, besar, ya kayak meja ini, besarnya, dan banyak puluhan asbak rokok. Saya mikir, untuk apa asbak rokok nih? Karena saya mungkin untuk nyimpan berkat kali ya, berkat kue apa kan. Saya biarkan, tidak tanya kena saya ingin tahu ya, diam saya. Ini saya datang awal, kebetulan saya datang awal Pak. Jamaah belum datang, masih sedikit yang datang. Akhirnya datang satu, ramai penuh masjid. Mulai hidupkan rokok. Oh, jadi asbak rokok untuk rokok. Nah, saya tanya ke panitia, kenapa diberi asbak rokok? Di sini udah biasa Pak Ustadz. Mereka kalau dilarang merokok Pak Ustadz, nanti mereka tak akan datang. Karena paling enak tuh dengarkan ceramah sambil merokok, enak kata dia. Makanya diberi. Sampai panitia pun Pak nyiapkan rokok pakai gelas tuh. Udah kena saya biarkan lo, jangan kita marahkan lo, nanti lari. Pelan-pelan lo. Ya teknik dakwah tuh pelan-pelan. Biarkan mereka lo senang lo dengarkan ceramah, baru selanjutnya baru. Akhirnya saya ceramah seperti biasa Pak. Ya, enggak saya singgung nih rokok nih, enggak singgung, biasa-biasa aja, enggak singgung dah. Dapat berapa bulan ngundang saya lagi ceramah. Ngundang lagi. Udah saya tahu nih, ini akan ngundang lagi insyaallah nih. Akhirnya ngundang lagi Pak. Nelpon, Pak Ustadz, ini jamaah pingin Pak Ustadz ceramah age nih kata dia, karena enggak ngantuk Pak Ustadz. Oh iya, saya mau ceramah age, tapi jangan ada asbak rokok di situ. Bilang ke jamaah sana. Kalau masih ada asbak rokok, ada orang ngerokok di masjid, jangan ngundang saya. Siap Pak Ustadz, nanti kita rapatkan. Dapat berapa hari nelpon, siap Pak Ustadz, enggak akan ada rokok lagi di masjid. Baru saya mau ceramah. Saya ceramah, alhamdulillah enggak ada asap rokok situ. Baru saya bahas tentang ngerokok di masjid. Jadi harus gitu tekniknya Pak, pelan-pelan. Kalau kita langsung marah, ceramah, hei kau ngerokok di masjid tak boleh, dosa. Tak balik lagi Pak, bisa-bisa kalau kita pun tak balik. Mending sendal hilang, kalau leher hilang. Jadi tolong menolong atas kebaikan, wat taqwa. Tolong menolong atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ini di masjid nih. Masjid umpamanya kita menolong orang untuk sholat, mempermudah orang sholat, ya bantu nyumbang ini tikar, bantu nyumbang lampu umpamanya. Itu termasuk tolong menolong atas ketakwaan. Karena orang masjid ini dipakai untuk beribadah. Umpama nyumbang udah. Masjid nih air bulanan untuk masjid biar aku yang nanggung. Listrik masjid biar aku yang nanggung umpama. Atau tuh lihat tiap hari kan Bapak Ibu lihat ada mesin hidup tuh kan, mesin air yang di pinggir parit. Jangan Bapak Ibu kira mesin air itu enggak keluar bensin ya. Itu Masya Allah ya, ini wali kayaknya mesin nih, enggak pernah diisi bensin, hidup terus dia nih. Jangan, itu 2 hari Bapak Ibu pengen tahu, 2 hari sekali bensinnya 160.000 2 hari.
Kenapa saya tahu? Karena santri minta ke saya, Pak. Tiap 2 hari 160.000. Kalikanlah sendiri kalau sebulan berapa? Tiap hari, tiap 2 hari 160.000. Jangan Bapak kira, oh Masya Allah ini wali ini bensin, barokah dari santri tidak pernah beli bensin. Umpamanya bilang Bapak Ibu pergi ke rumah, Mas udah Mas bensin untuk 4 hari ana nanggung. Oh ana nanggung untuk 10 hari. Oh mama punya duit mampu, Mas tiap bulan selama setahun ana nanggung bensin. Nah umpama ini juga tolong menolong atas ketakwaan kepada Allah. Karena ayat tersebut ngalir kepada santri. Ratusan santri make. Bapak nyumbang bensin, ratusan santri make untuk sholat, untuk wudhu. Mereka sholat, pahalanya ngalir ke kita. Mereka baca Quran, pahalanya ngalir, Pak. Sampai tidurnya santri ngalir pahalanya, Pak. Karena ngapa? Naumul alim ibadah. Al hadits au kama qala. Kata Nabi, tidurnya orang alim, tidurnya santri yang menuntut ilmu nih, Pak, ibadah. Orang alim tidur, ibadah. Saya pernah ceritakan maaf Pak Bu ya. Nih, bukan mudah-mudahan tidak kena virus corona nih ya. Ini datang dari Mekah langsung batuk-batuk. Nyampe di bandara Jakarta langsung dicegat gini. Suruh ngisi apa tuh? Ngisi data. Takut kena virus corona. Nyampe dari Indonesia nyampe ke Jeddah disemprot sebadan. Badan kita disemprot gitu ya, disemprot. Gara-gara virus corona nih ya. Padahal kita tak ikut makan yang hidup-hidup ya. Kan asal usulnya virus corona kan dari negara Cina. Negara Cina tuh mereka suka makan hidup-hidup. Tikus dimakan hidup-hidup. Bayi dimakan di sup. Bayi dibuat sup. Sampai temuni dibuat sup. Semua hewan tuh dimakan hidup-hidup. Na'udzubillah min dzalik ya. Akhirnya kena virus corona. Jadi kata Nabi, naumul alim ibadah. Tidurnya orang alim adalah ibadah. Suatu hari ada orang bodoh sholat. Ini orang bodoh sholat di masjid, orang alim tidur di sampingnya. Datang iblis. Iblis nak ngaco orang bodoh. Sekali nak ngaco tak jadi, balik dia keluar. Ketika keluar, ada seorang wali yang lain ngelihat iblis keluar, dipanggil. Lis, sini kau lis, kata dia. Kan iblis panggilnya lis lah ya. Lis, sini kau lis, kata dia. Ada apa? Lis, kau nih ngapa tadi keluar? Kau kan nak ngaco orang tadi sholat tuh. Apakah kau takut ke dia yang sholat? Tidak. Aku tidak takut ke dia yang sholat. Aku takut tuh yang orang tidur tuh. Itu orang alim tuh. Kalau sampai aku ngaco orang bodoh yang sholat, lalu orang yang bodoh diberhenti sholat, bangunkan orang alim, lalu belajar sholat yang betul, aku rugi. Makanya kubiarkan dan aku kacau. Kenapa? Nanti takut si alim bangun. Jadi iblis bukan takut si bodoh, Pak, takut si alim tadi yang tidur. Makanya Bapak tadi nyumbang mamanya air, bensin mamanya hidup, itu anak santri berdoa, Bapak dapat. Tak perlu Bapak doa. Bapak tidur melengkung di rumah tidur, ngalir pahalanya. Ya, mudah-mudahan lah untuk bensin 4 hari ada yang bayarkan. Amin. Terus di ayat yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya kata Allah, wal asri, demi masa. Kenapa Allah bersumpah pakai waktu? Wal asri, demi masa, demi waktu, demi zaman. Kenapa Allah bilang bersumpah pakai waktu? Karena waktu sangat penting. Sampai-sampai ada orang Arab mengatakan al waktu kasayf illam taqta'hu qata'ak, yang artinya waktu seperti pedang. Kalau kamu tidak bisa memutus pedang tersebut, maka lehermu akan diputus oleh pedang itu. Waktu kayak pedang. Artinya bagaimana? Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan betul, Pak, waktu hilang percuma. Contoh maghrib nih, maghrib Bapak. Masya Allah Bapak, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Ini masuk Bapak dalam kategori hadis Nabi. Nabi bilang gini, ta'allumu sa'atin khairun min alfi rak'atin. Yang artinya belajar sebentar. Ya belajar sebentar kayak segini sekarang nih, setengah jam, 1 jam, pahalanya Pak lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah enggak Bapak Ibu kira-kira? Pernah enggak sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah? Mungkin dihitung dari hidup sampai sekarang tak nyampe 1000 kali ya. Nah, tapi Bapak gara-gara sekarang belajar sebentar ya nih, tak nyampe 1 jam, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini pentingnya waktu. Andaikan Bapak tidak ikut taklim sekarang, habis sholat maghrib balik di rumah, apa yang dikerjakan?